Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Febri Nadawai. This time I will explain what it is noun, pronoun, adverb, adjective, simple present tense, past tense, simple future tense, gerund, article, conjunction words, preposition, and present perfect tense. Countable noun adalah kata benda yang dapat dihitung. Countable noun bersifat plural, lebih dari satu. Sedangkan uncountable noun adalah kata benda yang tidak dapat dihitung, bersifat singular atau satu. Contoh plural, I have a book. Contoh singular, I have a book. Contoh dari uncountable noun, air, sugar, rice, water, oil, coffee, noodle. Proper noun adalah jenis kata benda yang dalam penggolongannya sangat spesifik. Biasanya menggunakan huruf kapital pada huruf awalnya. Example, Gramedia, Jakarta, Indonesia, Yogyakarta. Common noun adalah jenis kata benda yang penggolongannya sangat umum atau secara umum. Example, city, supermarket. Abstrak noun merupakan kata benda yang tidak dapat diamati dengan panca indera. Example, love, hate, romantic, feel, id. Collective noun merupakan kata benda yang terdiri dari nama kelompok. Example, class, team, boys, kids, choir. Pronoun merupakan salah satu unsur dalam part of speech yang berfungsi sebagai kata ganti benda. Personal pronoun adalah kata ganti yang digunakan untuk orang, hewan, benda, dan hal secara spesifik yang berfungsi sebagai subjek, objek, dan possessive. Reflexive pronoun adalah kata yang menunjukkan diri sendiri. Example, myself atau yourself. Demonstrative pronoun merupakan kata tunjuk, sedangkan interrogative pronoun adalah kata ganti yang berfungsi untuk mengajukan pernyataan tersebut. Interrogative pronoun terdiri dari who, whom, what, which, dan what. Indefinite pronoun merupakan kata ganti yang ditunjukkan untuk mengganti orang, benda, atau sesuatu yang belum pasti. Adverb is one of the major word classes, along with nouns, verb, and adjective. Adverb of place merupakan kata bantu yang memberikan jawabannya mengenai tempat atau pertanyaan when dalam bahasa Inggris. Adverb of degree biasanya kata bantu ini digunakan untuk pertanyaan how much, namun tidak selalu pertanyaan tersebut menanyakan nominal, melainkan bisa digunakan untuk mempertanyakan intensitas dari suatu kejadian, misalnya some kind of just isn't a noun. Jenis-jenis adverb ada dua. Satu, conjunctive adverb. Ini berfungsi sebagai kata transisi menggabungkan kata serta mengaitkan klausa independen. Yang kedua, interrogative adverb ada 4, yaitu why, where, when, dan how. Biasanya di awal pertanyaan. Fungsi adverb. Adverb of time merupakan kata bantu yang digunakan untuk memberikan info tambahan mengenai waktu untuk lebih mudahnya. Adverb of manner merupakan kata bantu yang memberikan tambahan informasi mengenai kondisi atau bagaimana sebuah peristiwa terjadi. Adjective. Adjective adalah kata yang digunakan untuk memberi sifat pada suatu benda atau kata yang memberi kekuatan untuk membatasi dalam pemakaian kata benda atau noun. Jenis-jenis adjective. Adjective of quality artinya yang digunakan untuk memberi sifat benda pada keadaan. 2. Adjective of quality sesudah to be. Am, is, are. Kata sifat yang keadaannya terjadi sesudah to be. 3. Adjective of quality sesudah penderita atau objek. Kata sifat yang keadaannya terjadi sesudah
of numeral. Bagian-bagian numeral yaitu definite numeral, undefinite numeral. Interrogative adjective artinya yang digunakan untuk menanyakan suatu benda. Quantitative adjective yang digunakan untuk menerangkan jumlah benda. Simple present tense. Simple present tense digunakan ketika suatu kejadian yang berlangsung berulang kali atau kebiasaan. Rumus simple present tense, subject plus object kecuali orang ketiga tunggal. Subject plus verb 1 plus s plus object. Penggunaan s atau is simple present tense. 1. Kata kerja berakhiran o, ch, sh, x, z ditambahkan s. 2. Kata kerja berakhiran konsonan plus y ditambahkan y. Macam-macam kalimat simple present tense. 1. Simple present tense afirmatif. Rumus subject plus verb 1 atau verb dasar plus to be atau to be, is, am, are plus object. 2. Simple present tense negatif. Rumus subject plus don't atau does plus verb 1 plus object atau subject plus is, am, are plus not plus object. 3. Simple present tense interrogatif. Rumus do atau does plus subject plus verb 1 plus object. Past tense. Simple past tense adalah kalimat tense yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang terjadi di masa lampau dan telah berakhir di masa lampau. Simple past nomina. Bentuk ini digunakan untuk kalimat yang diikuti oleh kata sifat atau adjektif, kata benda atau noun, dan keterangan tempat. Adverb place. To be dalam bentuk past ada dua, was dan were. Was digunakan untuk I, he, she, dan it. Were digunakan untuk you, they, dan we. 1. Past continuous tense. Past continuous tense adalah bentuk tense yang digunakan untuk menyatakan bahwa suatu aksi sedang berlangsung selama waktu tertentu pada waktu lampau atau past. 2. Past perfect tense adalah suatu tense yang menggambarkan suatu kejadian yang terjadi sebelum atau spesifik waktu di masa lampau yang telah selesai sebelum kejadian lain yang terjadi di masa lampau juga. Tense ini terdiri dari gabungan aspek perfect atau sebelum satu spesifik waktu di masa lampau dan bingkai waktu past atau masa lampau. 3. Past perfect continuous tense adalah suatu bentuk kata kerja yang digunakan untuk mengungkapkan suatu aksi dengan durasi waktu tertentu telah selesai pada suatu titik waktu tertentu di masa lampau. Simple future tense. Simple future tense merupakan aturan dalam bahasa Inggris yang menjelaskan suatu kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang. Fungsi simple future tense: 1. Menyatakan sebuah perjanjian. 2. Meramalkan aksi atau kejadian yang akan datang. 3. Menjelaskan tentang rutinitas. 4. Untuk menyatakan kejadian yang akan terjadi di masa depan. Rumus dan contoh simple future tense. 1. Kalimat positif. Subject plus will plus verb plus object atau subject plus to be plus going to plus verb plus object. Contoh, Andy will take public speaking class tomorrow. 2. Kalimat negatif. Subject plus will plus not plus verb plus object atau subject plus to be plus not plus going to plus verb 1 plus object. Contoh, Tony is not going to buy a notebook tomorrow. 3. Kalimat interrogatif. Will plus subject plus verb 1 plus object atau to be plus subject plus going to plus verb 1 plus object.
Will they come to my party tonight? Zeren adalah kata yang dibentuk dari verb atau kata kerja dengan menambahkan akhiran ing dan berfungsi sebagai noun atau kata benda. Macam-macam zeren: satu, subject of sentences sebagai subjek kalimat, rumus, subjek atau zeren plus to be, verb plus object. Contoh, dancing is my hobby. Menari adalah hobi saya. 2. Object of sentence atau sebagai objek kalimat, rumus subjek plus verb plus objek atau zeren. Contoh, Randy needs to do the cleaning. Randy harus bersih-bersih. 3. Subject of complement atau subjek perlengkap, noun, pronoun, adjektif atau konstruksi lain yang berperan sebagai noun atau adjektif. Dapat dibedakan menjadi predikatif, adjektif, dan dihubungkan dengan motivatif. Contoh, Mr. Mamat was a great headmaster. Mr. Mamat adalah kepala di sekolah yang hebat. 4. Object of proposition, objek yang mengikuti proposition di mana dapat berupa noun, pronoun atau kata ganti, gerund atau noun. Plus pada bentuk ini, gerund ini ditempatkan setelah preposisi seperti from, in, dan of. Rumus, subjek plus predikat plus preposition plus gerund. Contoh, I was thinking about placing a noun on the garden. 5. Apositif, kata benda atau noun yang digunakan untuk menjelaskan kata benda lainnya. Jadi terdapat dua kata benda dalam kalimat yang memiliki frasa apositif, gerund, dapat berfungsi. Contoh, Raving activity of singing is an interesting activity to do. Artikel adalah kata sandang yang digunakan untuk membatasi pengertian dari kata benda atau noun, atau kata sandang yang digunakan untuk memodifikasi kata benda, orang, tempat, ide, atau sebuah gagasan secara teknis. Penggunaan artikel atau kata sandang. 1. Definisi artikel. 2. Indefinisi artikel. 3. Zero artikel. 4. The object with article. 5. Unnecessary definisi artikel. Conjunction word. Coordinating conjunction, kata hubung yang digunakan untuk menggabungkan dua kata dalam satu konteks. Kalimat padu, kata yang disambungkan bisa berjenis apa saja, mulai dari noun, pronoun, sampai adjektif. Subordinating conjunction, kata hubung yang digunakan untuk menyambung dua klausa. Jika koordinating menghubungkan dua kata, maka subordinating menghubungkan dua kalimat. Jenis kalimat yang dihubungkan subordinating adalah kalimat independen dan dependen. Correlative conjunction, kata hubung yang digunakan untuk memberikan opsi biasanya korelatif. Conjunction tidak berdiri sendirian, melainkan ada kata lain yang menjadi pasangan tapi letaknya terpisah dengan conjunction utama. Preposition, kata yang berfungsi untuk menunjukkan hubungan antara objeknya dengan bagian lain di dalam kalimat. Kata depan bahasa Inggris ini bersama objeknya menerapkan verb atau kata kerja, noun atau kata benda, adjektif atau kata sifat. Jenis-jenis preposition. A. Preposition of time, kata depan pada waktu. Ada berbagai macam preposition yang bisa kita gunakan dalam kalimat yang memiliki konteks waktu, yakni an, at, on, other preposition atau can, see, for, dan lain-lain. The preposition of right yang digunakan untuk menunjukkan tempat atau posisi ditampilkan dalam gabungan preposition dengan objeknya, atau object of preposition yang disebut prepositional phrase. C. Preposition of movement
digunakan ketika kita menyatakan suatu kegiatan yang berupa pergerakan, yaitu perpindahan dari satu tempat ke tempat lain seperti run, lari, walk, jalan, go, pergi, fly, terbang. D. Preposition of monary. Preposisi cara atau preposition of manner digunakan untuk menjelaskan bagaimana sesuatu dilakukan atau dikerjakan dalam kalimat. Preposisi cara dapat diikuti dengan kata benda, kata ganti, dan gerund. E. Preposition of purpose yang menunjukkan hubungan tujuan, purpose antara objeknya dan kata-kata lain di dalam suatu kalimat. F. Preposition of quantity atau measure. Preposition kata depan yang menunjukkan hubungan atau kuantitas atau ukuran antara objeknya dan kata lain di dalam suatu kalimat. Hubungan atau kuantitas atau ukuran antara objeknya dan kata lain di dalam suatu kalimat. Present perfect tense. Suatu benda kata kerja yang digunakan untuk menyatakan suatu aksi atau situasi yang telah dimulai di masa lalu dan masih berlanjut sampai sekarang, atau telah selesai pada suatu titik waktu tertentu di masa lalu, namun efeknya masih berlanjut. Rumus present perfect tense dibentuk dengan auxiliary verb have atau has dan participle verb be. Beberapa adverb yang biasa digunakan untuk mengekspresikan present perfect tense. Pertama, yet. 2, already. 3, just. 4, ever. 5, never. Contoh kalimat present perfect tense. Membicarakan pengalaman. I have been to Francie. Sebuah perubahan. You have grown since the last time I saw you. Menggunakan present perfect tense dalam bentuk pasif. Ketika kita menggunakan bentuk pasif, kita berfokus pada apa atau siapa yang menerima tindakan. Kita bisa menggunakan bentuk pasif hampir dalam sebuah tense dengan cara menambahkan verb atau to be sebelum kata kerja. Contoh dalam present simple. Bentuk aktif, people collect the goods. Bentuk pasif, the goods are collected. Pada bentuk pasif, simple kalimat tersebut menjadi bentuk aktif. People collected the goods yesterday. Bentuk pasif, the goods were collected yesterday. Apabila diperlukan, kita bisa mengekspresikan hal yang sama dengan present perfect. Bentuk pasif, people have collected the goods. Bentuk pasif, the goods have been collected.